Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya ialah yaitu orang-orang yang dialah orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, sambil berduduk, dan dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka pelihara kami daripada azab dan siksa api neraka. Alladzina yazkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, sambil berduduk, sambil berbaring. Nah ini kan artinya persis orang yang berzikir. Jadi orang yang berzikir sambil berdiri, sambil berduduk, sambil berbaring. Jadi yang namanya zikir terus menerus. Nah, amun zikir lisan tidak menerus 1000, 2000 berhenti, stop, ampi. Jadi kita ambil secara makna hakikat. Nah, dialah itu jaka ibaratnya maknanya, hikmahnya dia Allah. Dan dialah orang yang selalu berzikir terus menerus di waktu berdiri, berduduk dan berbaring. Yang mana yang selalu berzikir, berdiri, berduduk dan berbaring tidak lain adalah pada lubang hidung kita, pada nafas. Nah, Allah itu zikir. Bukan cuma zikir lisan saja, la ilaha illallah. Kalau zikir lisan la ilaha illallah 1000, 2000 bisa berhenti. Kalau zikir nafas bunyinya Allah, Allah. Kita berdiri kita tetap kalau berzikir. Kita berduduk tetap kalau berzikir. Kita berbaring tetap kalau berzikir. Ini yang berzikir orangnya yang dimaksud. Dalam keadaan tidur bang, jelas nah. Allah. Kalau zikir lisan, kalau kita berbaring tertidur tidak bisa lagi berzikir. Palingan mengaruhnya. Tapi kalau zikir nih, zikir nafas. Nah ini yang selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Nah ini yang dimaksud surah Ali Imran ayat 191 itu. Di dalam kendaraan bang tetap, di dalam mobil tetap, di dalam kamar tetap, di dalam perjalanan tetap. Maminandui zikir nang kada berkeputusan. Apa namanya? Zikir daimun. Zikir yang selalu terus menerus, yang tidak pernah berkeputusan nih. Nah ini cuma hukumnya tahu di ilmu. Bila tahu di ilmu, iakan dan benarkan. Bujur kada ini zikrullah. Amun kita karena kau berzikir sekecil debu pun tidak bisa berzikir, melainkan daripada roh tidak berzikir. Roh ini bilanya keluar di mulut,
mengata la ilaha illallah. Roh bilanya keluar pada napas, pada hidung, Allah. Nah, itu nang orangnya, nang balimba ini orangnya, nang melangkah kaki ini orangnya, nang salat ini orangnya. Nah, makanya kalau bertempat, jangannya bertempat nih kalau ditangkap. Karena kalau bertempat, karena diselahi salahu makan wala zamanun fakhalaqal makana wa zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah nang madan waktu dan tempat. Nah, jadi nang aran zikirnya nah, ini orangnya berdiri tetap zikir, berduduk, berabah, begulung-gulung, zikir sakar. Maka banyak yang namanya zikir, zikir simak, zikir sakar, zikir nasib, sakar rububiyah. Kalau orang yang artinya asik, zikir sakar, bukan lupa inya ingat bahwa dirinya kadada, ingat dirinya Allah yang ada. Nah makanya kan di situ la yazkurullah illallah, tidak ada siapapun yang berzikir melainkan zikrullah. Kita ini menyerahkan sebagian lawan Tuhan, kadada beisiin apa-apa. Bahkan zikir itu zikir siapa? Jangan zikir roka, zikir kita, zikir ikam. Ini zikrullah. La yazkurullah illallah. Nang abdal, nang benar, nang bujur, nang berzikir itu tidak lain illallah. Kita meminandui nang si illallah ini tadi. Bukan meminandui nang banyaknya berzikir. Banyaknya berzikir tapi tidak tahu siapa nang berzikir. Ini pengurangnya nang berzikir ya omong kada dengan ini nak kayak apa? Nah, makanya turun naik napas ini kejahiran, kenampakan, kenyataan, kelakuan roh. Menroh kali lagi bakal lakuan pensiun innalillah. Kelakuan roh, kelakuan siapa pulang? Di dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nah, ujar Tuhan, ya Muhammad, bila ada bertanya kepada kamu, bila ada bertakon lawan kamu tentang roh, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal itu urusanku, sifatku, kelakuanku, kenyataan aku, tidak lain aku. Roh bukan aku, tapi kenyataan aku. Memang tidak boleh roh itu disambat Tuhan, memang tidak. Roh bukan Tuhan, tapi kenyataan. Sama jakanya ibaratnya buku kitab, buku dalail, buku burdah. Bukan kertas, tapi kenyataan. Karena sudah bersifat. Nah, buku mau ditafsir sudah bersifatnya bangaran. Tapi hakikat daripada jetnya kertas. Nah, bersifat sudah bangaran. Si anu. Tapi rahasia di dalam sifat jat diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memahami, merenungi, bujur-bujur meniadakan diri kita. Karena zikir la ilaha itu mengandung dua makna, nafi isbat. Nafi dan isbat. Nafi itu artinya bujur-bujur meniadakan diri kita. Isbat menyatakan diri Allah, bukan menjadi Allah, akan lain. Menyatakan adanya Allah, bukan menjadi Allah. Jadi kalau kamu membahas orang, bukan Allah Ta'ala, salah. Hamba-hamba Allah. Namun Allah Ta'ala menyatakan dirinya kepada hamba. Namun hamba inilah tempat penjahiran Allah, kenyataan Allah. Sama kertas itulah tempat penjahirannya kepada buku burdah, kepada buku dalail, kepada majalah, kepada koran, kepada kardus. Semuanya kertas. Jadi pandai-pandailah kita maitihi, melihati apa yang ada di dalam rahasia burdah, kertas. Apa yang ada di dalam rahasia buku mulia tafsir, kertas. Apa yang ada di dalam rahasia Al-Quran itu kertas. Jadi berdiam lagi rahasiakan. Ujar si kertas, wahai buku burdah, rahasiakan aku ini nampak kepada dirimu rahasia. Maksud rahasia itu, kada boleh lagi burdah itu disambat kertas, itu rahasia. Padahal ya memang kertas. Jangannya kada kertas, kada di buku burdah. Jangannya kada di buku burdah karena kau menyatakan tempat adanya kertas.
sama manusia hamba. Jangan ada hamba kayak apa menyatakan adanya wujud Allah. Nah, makanya dijadikan hamba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku, tapi layaripun, tapi mengenal, meminandui. Kalau orang anak mencintai Allah, bujur-bujur pinandui Allah Ta'alanya. Kalau orang bujur-bujur hendak mencintai Rasulullah, pinandui nang lakat ja'akum rasul min anfusikum. Telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Yang diutus ini yang mana? Ya diutus roh itu Muhammad. Kalau jasad Muhammad wafat di Madinah. Kalau Rasulullah hidup tidak mati. Nah, jadi meminandui rahasia Nabi Muhammad itu terkandung roh. Siapa itu? Tidak lain roh Allah Ta'ala. Roh Allah Ta'ala nampak kepada roh Muhammad. Roh Muhammad berkibar nampak kepada roh insan manusia. Makanya di situ kan nang lakat ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Nah, makanya di dalam diri roh itu yang bernama Muhammad, lain Nabi Muhammad. Nah, yang kira di pada orang mengaku Nabi Muhammad salah. Kalau Nabi Muhammad ya memang satu. Kalau roh ya memang roh Muhammad yang bernama itu ya Muhammad. Namanya Arto kan karena ujar Rasulullah, ana abul arwah wa adamu abu basar. Aku bapaknya roh. Bapaknya roh, pusatnya roh, induknya roh, berarti cabangnya roh. Gitu. Nah, makanya di situ kita kalau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sini. Wa'lamu annabikum Rasulullah. Al-Qur'an. Ujar Allah Ta'ala, di kalangan kalian, di antara kalian ada Muhammad Rasulullah. Ini lakat jauh diutus tadi. Kalimat yang diutus tadi diutus pada diri manusia, yaitu roh. Nah, itu kalimat roh itu yang diutus tadi. Mun kada diutus, ini alam semesta, ini dunia hancur. Mun kada ada roh tadi. Makanya dengan lahirnya Muhammad rahmatan lil alamin. Dengan lahirnya roh pada batang tubuh pian menjadikan rahmat batis berjalan, menjadikan rahmat tangan kawa bakal cawai, menjadikan rahmat mata yang melihat. Kenapa? Karena lahirnya roh di dunia nih. Nah, ini antara hakikat dan syariat sama. Syariat kayak ini, hakikat kayak ini sama, cuma perbedaannya ada sedikit. Sama lampu artinya di rumah lawan di PLN. Kalau lampu di PLN, kawainya memberikan sinaran sabanjaran sekalimantan. Tapi kalau lampu di rumah cukup berapa watt? 1000. Habis. Ada kalau lebih dari itu. Sama roh Muhammad. Roh Muhammad tuh kawa menerangi seluruh alam dan isinya. Apalagi nurnya. Roh orang Kristen terbang, ya roh Muhammad juga. Roh orang Buddha, ya roh Muhammad juga. Orang Kongo roh Muhammad ya. Cuma nya kada percaya Muhammad. Inya kada percaya Muhammad. Nabinya Nabi Isa. Nah itu. Ada kita percaya Muhammad. Beriman. Tapi orang Islam ada yang kada beriman. Nah, kalau orang Islam itu sempurnanya dengan beriman. Kalau beriman sempurnanya dengan bertauhid. Orang bertauhid sempurnanya dengan ma'rifat. Orang Islam sempurnanya orang Islam harus beriman. Setelah dia beriman harus bertauhid. Meminandui sifat 20 sifat Allah Ta'ala. Setelah pinandu sifat 20 sifat Allah Ta'ala, lalu ma'rifat ihsan. Al-ihsan antabudillah ka'ana ketarupai lam takun tarupai nahuyaraka. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Kan artinya kalau kamu tuh menyembah Allah, salat seolah-olah melihatnya. Dasar bujur kada melihat kita Allah Ta'ala. Namun seandainya kamu melihat, tidak benar. Nah, jadi yang melihat itu Allah. Nah, seolah-olah melihatnya. Andai kamu tidak melihat dengan Allah, namun Allah yang melihat pada diri kamu. Allah yang meletakkan sifat lihat pada matamu. Allah meletakkan sifat dengar di telingamu. Allah meletakkan sifat kalam di mulutmu. Allah meletakkan sifat kudrat di batismu. Allah meletakkan sifat iradat di hatimu. Allah meletakkan sifat hayat di rohmu. Berarti kada ada.
Makanya sifat 20 itu terhimpun, terinci menjadi 7 aja lagi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Kudrat, iradat, ilmu, sama basar kalam itu pun terhimpun kepada sebiji. Jadi hayat. Hayat ini tinggi kedudukannya. Kenapa? Hidup. Orang bakudrat berjalan kada mungkin mun kada ada hayat, kada ada hidup. Orang bakal hendak hatinya kamana kasana kamari mun kada ada hayat hidup pada kawan. Orang alim berilmu, kada kawa dia berilmu tanpa sifat hayat hidup. Orang kada kawa mendengar, mun kada ada sifat hayat hidup. Orang kada kawa melihat basar, mun kada ada sifat hayat. Orang tidak bisa berbicara tanpa sifat hayat. Jadi fungsinya hayat menguasai seluruh alam dan isinya. Ini alam dan isinya. Nah, si hayat keloro menguasai ke mata melihat, menguasai ke telinga mendengar, menguasai ke hidung bernapas, menguasai roh ke muntung berpandir, menguasai roh ke hati berkehendak, menguasai roh ke batis berjalan. Jadi intinya nang pada batang tubuh kita itu sabigi aja sifat hayat. Siapa itu? Roh pada diri kita. Itu orangnya tuh. Jadi ngarannya roh itu siapa? Ya Muhammad. Di dalam rahasia Muhammad siapa? Ya diri Allah Ta'ala. Nah, kayak itu memaham. Jadi kada sesat. Salat dipakainya, puasa dijalaninya, zakat dilaksanakannya kalau sampai nisab, haji pun dilaksanakannya. Karena dia sudah pinandu, kenal dengan Allah. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, malu kalau kada salat. Rasulullah aja liwat pinandunya Allah Ta'ala. Kenapa sih salat? Sebagai hamba yang bersyukur. Makanya orang marifat ini kalau belajar salat itu bukan terpaksa dan bukan dipaksa. Karena sebelum mengangkat takbir itu ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ya Allah, hanya engkau tujuanku, hanya engkau yang ku maksud, keridhaanmu yang aku cari, mahabbah cintamu yang aku harapkan. Bila orang cinta dan kasih sayang, jelas surga. Makanya mencintai berarti harus tahu seseorang yang kita cintai pasti melihat. Amun kita mencintai orang kada melihat berarti cintanya hanya menerawang. Cintanya hanya sebatas angan dan impian. Kalau kita bujur-bujur mencintai Allah, melihat dengan Allah. Nah, tapi itu maknanya bukan melihat Allah Ta'ala bercongkong, kada. Maknanya kayak ini, melihat dengan Allah. Pian jangannya kada lawan Allah Ta'ala kalau melihat. Nah, itu. Kan kalau pemahaman syariat lalu melihat Allah Ta'ala, sedang Allah Ta'ala itu laisa karena diumpamakan. Lihat Allah itu nampak kepada mata. Bukan mengaku sebagai Tuhan, tapi kita menyatakan adanya Tuhan. Nah, ini yang namanya iman billah, bukan iman taklid. Iman taklid itu iman habar. Dia mendengar orang berbicara, Tuhan itu ada tuh habar, tapi kada dicari. Kalau kita anak iman bila dicari, di mana? Bukan jasadmu ada hati, bukan hatimu ada roh, bukan rohmu, disitulah terkandung rahasia zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Mengenali diri Allah, mencari diri Allah kada sesat. Nang sesat itu bakaku Tuhan itu sesat lah. Amun kita menyatakan adanya Allah kada sesat. Menyatakan adanya Allah tapi bukan Allah. Bila ke mata sifatnya besar, nah itunya diputar-putar aja nah. Makanya bila orang menuntut ilmu, mun sekadar artinya nang menuntut nang keadaan nang bujur-bujur, lalu kayaknya takat Tuhan di sini ini nang labar. Nah, banyak nama Tuhan lalu parai sembahyang. Amun kita makin tinggi ilmu ma'rifatnya, makin kuat amalnya, makin kuat syaratnya. Tambahi lagi. Apabila nyenyak tahajud 2, tambahi lagi 4. Kurang puas tambahi lagi. Salat sunat duha digawinya. Ini orang bujur-bujur ma'rifat. Menurang-urang nang artinya ma'rifat cuma ilmu, tapi amalnya kosong percuma. Lalu dipadakan orang jindik. Jindik itu penyelewengan agama. Maulah hukum seorang. Nah, makanya di situ
wa syariatu bila hakikatin atilatun wal hakikatu bila syariatin batilatun. Orang yang melulu menuntut ilmu fikih, ilmu syariat, amal-amal, tapi kada marifat, kada pinandu dengan Allah, maka hampa. Karena tersalihnya beramal bujur aja, tapi hampa. Tapi orang yang menuntut ilmu marifat, ilmu tasawuf semata-mata hakikat, tapi kada melaksanakan syariat, kada melaksanakan puasa, kada melaksanakan salat, berarti gumpa. Sama-sama kada ada nilainya. Tapi bilanya ini mengikat, menggabungkan syariat dan hakikat, itu orang yang hak, orang yang benar. Dia umpamanya mengenali Allah, pinandu dan Allah Ta'ala, dia salat, dia beramal, di mana yang sesatnya? Nah, selama ia mengenali diri Allah, tapi dilaksanakan hukum syariat, kadang orang sesat. Mau sesat di mana nang bujurnya? Nah, jadi situ. Kalau dia Rasulullah di situ, man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dalla dalal beda. Barang siapa mengenali Allah, barang siapa mencari Allah di luar daripada hakikat batang tubuhnya, sesat. Bagaimana? Wa fi anfusikum afala tubsirun, surah Az-Zariyat ayat 21. Apakah kamu kadang memperhatikan diri Allah? Aku menyatakan diriku kepada engkau, aku nampakkan diriku kepada engkau. Sarang bubut di pahumaan, batang pudak nang kami bayar. Satu wujud kita bersamaan seperti ombak dengan air. Ombak dengan air dua sebutan tapi satu dalam kenyataan. Nah ini nih. Jadi ombak dan air dua, tapi wujudnya satu. Sama hamba dengan Allah memang dua lah. Tapi Tuhan menyatakan dirinya kepada hamba. Hamba-hamba, Allah-Allah. Nah, tapi hamba ya memang kenyataan Allah. Tapi hamba bukan Allah. Bisa aja memaham. Cuma jakanya ibarat tuh arwah guru tuh menjelaskan kayak itu. Nah kayak besi sintupan ya. Jadi nah kayak kita kan di sini nah kan banyu aqua. Kan kalau menjelaskan masukkan ke kulkas jadi es batu, keluarkan banyu, masuk es batu. Jadi es batu lawan banyu itu satu, kadang mau dua, satu. Nah, tapi sambatannya aja dua, tapi kenyataannya satu. Nah, sambatannya aja dua, hamba dengan Allah. Namun kitanya ada diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan rasa haus minum, rasa lapar makan, rasa mengantuk guring, rasa kada berduit begawi, rasa sakit berubat. Mun Allah Ta'ala kada bisa sakitan sidin. Mun Allah Ta'ala kada mengantuk. Mun manusia mengantuk lu mata. Nang kada mengantuk nih nana. Nah. Nang kada guring. Kalau hanya mata bisa guring, tapi ini pernah guring. Kecuali innalillah. Jadi kita guring, siapa yang membangunkan ini, yang membangunkan orangnya nah. Ini yang tadi kala. Nah, ini orangnya yang tadi nang di sini tadi nang berzikir. Dialah orang yang selalu zikir terus menerus. Nah, waktu berdiri tetap, waktu berduduk tetap, waktu mengendarai kendaraan tetap, waktu tidur bang tetap, kecuali dia ini. Inilah zikir orang yang marifat yang tidak pernah berkeputusan, kecuali innalillah. Berapa sehari semalam? 24.000. Allah satu, Allah dua. Sejam 1.000. Pian bernapas berzikir, zikir Allah Ta'ala bukan pian. Sejam 1.000, 2 jam 2.000. Jadi 24 jam sehari semalaman 24.000 nang kada ketahuan zikrullah. Nah, kayak apa ijaran mencabutnya zikir terus. Telinga berzikir, mata berzikir, mulut berzikir, seluruh lubang puri-puri yang ada pada batang tubuh kita menyebut asma Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau awak nih rekamannya nih, rekaman tuh gambarannya nah. Allah, 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 Allah. Jadi menandakan kadada kita. Nah itu. Cuma kita ini cuma diadakan. Min adamin ila wujudin, wa min wujudin adamin. Asal kadada, lalu diadakan, kemudian tiadakan pulang. Nah, jadi asalnya kita kadada, lalu diadakan, kemudian ditiadakan juga. Jadi jangan mengaku ada itu cuma wujud Allah Ta'ala.
Jadi pemahamannya yang berzikir itu tidak lain adalah la yazkurullah illallah, tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Dia berdiri, berduduk, berbaring. Nah jadi di situ zikir sakar ya nang mabuk nah la ilaha illallah, mabuk dalam sadar. Karena dalam hadis ada situ aksiru bi qauli la ilaha hatta yaqulu bi majnun, jangan salah diskusi. Aksiru bi qauli la ilaha hatta yaqulu bi majnun, perbanyaklah kamu mengata zikir sampai orang lain mengatakan kamu gila, sampai kamu gila. Gila itu artinya kada tahu diri. Lawan Allah Ta'ala aja tahu ada. Yang kada tahu lagi, yang merasa dirinya kada ada lagi, Allah Ta'ala ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang dimaksud bagi Rasulullah. Jadi kan banyak orang memandangkan dia asik berzikir, itu orang gila aja. Nah, padahal gila lawan siapa? Gila lawan Allah Ta'ala, zikrullah. Jadi berzikir ini disitulah menguatkan daripada di dalam batin ini. 1000 obat datang, 1000 penyakit akan hilang karena dengan zikrullah. Tapi kada tak tinggal juga di dalam batinnya disambung Muhammad Rasulullah. Kita kan mengata la ilaha illallah, batinnya menyambung Muhammad Rasulullah. Salawat itu ada terus la ilaha illallah, sambungnya Muhammad Rasul. Bila cepat dia menyambung karena sudah otomatis. Jadi kita ini amalan kada semata-mata zikir, tapi ada salawat. Satu kali zikir, satu kali salawat. La ilaha illallah, sambungnya Muhammad Rasulullah. Jadi kada ada wadaannya. Ini itu berzikir senang, tapi di dalamnya disambungnya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, sambungnya Muhammad Rasulullah. Itu sudah otomatis. Biar kita kada menyambat sudah disambungnya, karena karena ilmu itu sudah tahu. Tetapkan dan benarkan. Bilanya kita berzikir la ilaha illallah, sambungannya pasti Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala bisyafati bi rahmati bi barakatihi. Allahumma inna salamatun fi din wa bin berjasad wa jiyad bi barakat bisna wa tawfiq. Allahumma hafina alina bi satatan wa jiyad min rabbana tayyibina. Alhamdulillah min taqabbalallahu minkum. Pengumuman siapa nak berziarah